Tadi kan kalau untuk angelnya yang sebelah kanan tuh segini ya deh. Iya, pas dia di tengah tadi. Pas di tengah ya. Iya. Dia agak kurang sedikit dari 1,5. Kalau ini justru lebih sedikit. Iya, lebih. Nah, ketika mobil kayak gini, maka dia dampaknya bisa dua. Kabel spiral ini yang ada di dalam setir ini, dan juga CV joint yang ada di bawah. Kemudian nanti kalau sudah lama bunyi seperti itu waktu posisi belok, dia kondisi lurus pun juga akan bunyi. Itu sampai getar nggak tuh? Enggak sampai. Hanya bunyi saja. Hanya bunyi aja. Bunyinya gimana? Tak 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 sesuai dengan putaran roda. Wah. Sobat otomotif dan AHPedia, sebelum kita lanjutkan video ini, jangan lupa subscribe ya, agar tidak ketinggalan tips, tutorial, dan konsultasi tanya jawab terbaru dari AHPedia. Oh iya Mas Ardi, tadi di YouTube kita ada yang nanya, karena dia sedang nonton YouTube, dia mencoba mengangkat roda kiri kanan, terus dia putar, mesinnya dihidupin, nah diputar ke kiri dan kanan. Oh ya, drive shaft. Drive shaftnya itu katanya CV joint. Apa kayak kocak bunyi, tuh, bunyi dan kocak. Nah, oh ya, itu gimana itu Mas? Oke, drive shaft itu ada kemungkinan juga Pak Taufik, dia bunyi. Nah, biasanya didahului dengan karetnya itu tadi dia sudah sobek duluan. Karet sobek duluan, atau mungkin karena pernah melakukan penggantian rekstir atau pernah bongkar rekstir, sehingga pembagian setir antara kiri dan kanan dia nggak sama. Sehingga kalau waktu posisi ke kanan dia terlalu menekan, sehingga yang berakibat pada putaran drive shaftnya atau CV joint-nya itu menjadi lebih lebar ya. Bisa begitu? Sudutnya, dan itu menimbulkan bunyi. Nah gitu. Jadi ketika hal tersebut terjadi dia bunyi, maka perhatikan apakah sebelumnya pernah sobek boot drive shaftnya, atau pernah kering vaselinnya, kemudian atau pernah dilakukan pembongkaran rekstir. Kalau dia pembagiannya nggak sama, itu akan berakibat fatal. Jadi kalau pembagiannya nggak sama antara kanan nih, misalnya dia 1/3/4, sementara kiri hanya 1/2. Nah berarti kan lebih banyak putaran ke kanan kan? Iya benar. Nah ketika lebih banyak putaran ke kanan, nanti sudut yang dialami oleh CV joint atau as roda itu menjadi berbeda. Akibatnya adalah dia di luar dari permainannya dia, jalan mainnya dia. Nah itu untuk mengetahui bahwa ini benar posisinya itu gimana caranya? Kita putar aja setirnya. Putar setirnya kita kan ada sumbu tengah ya. Iya benar, kita tengah. Dia diputar ke kanan, ke kiri sama nggak? Sudut setirnya itu ya dihafal berarti ya. Sama atau tidak? Kalau dia misalnya putarannya dia berbeda, lebih besar condong ke kiri atau ke kanan, itu biasanya berakibat fatal kepada CV joint-nya. Nah, terus diperbaikinya apa yang diperbaiki itu Mas? Pertama kita harus bongkar dulu CV joint-nya pasti, karena CV joint bunyi itu udah pasti mengalami kendala. Bisa jadi dia kering atau mungkin dia cacat di bearingnya, karena ada bearing bolanya itu. Kalau dia cacat maka kita ganti dulu. Setelah diganti, sebelum dilakukan sporing, maka kita pastikan dulu pembagian kanan kirinya. Kalau pembagian kanan kirinya belum benar, dibenerin dulu. Nggak apa-apa, setir miring baru di sporing. Kayak gitu. Wah, dapat ilmu baru dari Mas Ardi nih. Baik, ya, Mas Ardi. karena kita sering juga dapat hal seperti ini biasanya. Pernah melakukan lepas setir, kemudian dikembalikan tidak pada tandanya, sehingga kanan kirinya berbeda. Efeknya kalau lepas setir ada dua. Yang pertama bisa dari CV joint-nya tadi kena, yang kedua si kabel fleksibel yang ada di dalam setir bisa putus. Klakson ya? Ya, yang dimaksud karena di pembagian kanan kirinya jadi nggak sama. Wah, itu proses itu terjadi pada saat tadi. Biasanya pembongkaran rekstir ya. Kalau rek ini sih enggak. Kalau rek itu enggak. Cuma rekstir aja. Rekstir aja. Karena dia memiliki stoppernya di dalam. Kalau rek itu dia sudut bannya. Jadi proses untuk memastikan bahwa dia sudah seimbang kiri dan kanan itu dari putaran setir. Kalau Mas melakukan pada saat akan memasang kembali itu biasanya di gimana? Pada saat akan memasang kembali rekstir tadi, itu dari putaran setir? Dari putaran setir. Jadi rekstirnya itu diputar juga, kemudian dicocokkan dengan yang setir atas. Jadi atas dan bawah harus sinkron. Nah ini Pak, caranya kita mengetahui dia putaran kanan kirinya itu sama atau enggak. Nah ini kan posisi lurus ya, dan tentunya lurus. Kemudian kita putar saja. Ini 1 sampai mentok. Ya. Kemudian ini, nah setengah. Oh, 1,5 ya. Nah, ini lurus lagi. Lurus lagi. Kemudian kita belokkan kiri 1. Nah, ini.
Kalau gimana Mas ini? Ketika mobil kayak gini, ini pernah dilakukan lepas setir. Ini adalah satu di antara contoh dia pembagian kanan kirinya nggak sama. Tadi kan kalau untuk Angelnya yang sebelah kanan tuh segini ya deh. Iya, pas dia di tengah tadi. Pas di tengah ya. Iya. Dia agak kurang sedikit dari 1,5. Kalau ini justru lebih sedikit. Iya, lebih. Nah, ketika mobil kayak gini, maka dia dampaknya bisa dua. Kabel spiral ini yang ada di dalam setir ini, dan juga CV joint yang ada di bawah. CV joint yang ada di bawah itu bisa lebih ini apa ya, antara kanan dan kiri lebih, satu diantaranya lebih lebar. Iya, lebar ya. Dan itu masalah yang ditemukan nanti apa Mas jangka panjang? Kalau jangka panjang pasti bunyi. CV joint-nya akan bunyi. CV joint itu akan bunyi. Kemudian nanti kalau sudah lama bunyi seperti itu waktu posisi belok, dia lurus, kondisi lurus pun juga akan bunyi. Itu sampai getar nggak tuh? Enggak sampai. Hanya bunyi saja. Hanya bunyi aja. Bunyinya gimana? Tak 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 sesuai dengan putaran roda. Wah. Ketika dia belok, biasanya sih kebanyakan kan kita kan lebih sering belok kanan. Iya. Karena putar balik ya. Putar balik. Ketika kita putar balik kayak gitu, apabila dia sumbunya seperti ini nih. Nah, kita belokkan kayak gini. Kondisinya berbalik dengan yang sebelah kiri tadi lebih banyak, maka CV joint yang sebelah kanan ini akan lebih sering rusak. Dan itu penyebab utama rusaknya CV joint luar. Oh, ini luar ya? Ya, sisi luar. Sisi luar. Karena dia Angelnya akan semakin berbeloknya akan semakin lebih dari putarannya dia. Jadi CV joint itu kan dia kan punya joinan, Mbak. Benar. Joinnya itu dia memiliki maksimal. Akan tetapi kalau dia sudah maksimal kemudian masih ada tekanan dari T-rod atau dari rack, maka dia akan di luar dari batas itu, dan itu dia berputar kan. Itu akan lebih cepat aus bearingnya. Nah, gitu. Mas, ini kayak tadi nih, ini kasusnya bisa jadi lepas setir ya? Bisa jadi lepas setir kalau ini. Kemungkinan lainnya rack end. Kemungkinan lainnya pernah rack steer ya? Itu kan pasti kan dicabut pinionnya. Betul. Ketika dikembalikan ataupun lepas joint steer, itu dia tidak dikembalikan sesuai dengan tandanya atau tidak dihitung ulang sebelum dan sesudah masangnya. Baik, berarti kita sebagai pemilik kendaraan juga harus teliti juga ya Mas ya? Ya, betul Pak. Jadi kalau misalnya pembagian kanan kirinya dia nggak sama, sebaiknya disenterkan dulu, kemudian di setel rack end-nya atau T-rodnya di bawah. Kalau untuk setel lagi kemana Mas ini biasanya? Sporing? Jadi nanti dengan di sporing kan bisa ketahuan Angelnya dengan computerized ya, bisa dengan infrared atau selainnya. Nah, itu akan ketahuan di sana sudutnya. Ketika sudah kayak gitu, setir pasti akan lurus dulu, kemudian ban nanti akan menceng pasti. Iya, baru diluruskan kembali. Baru diluruskan ban. Berarti dari setirnya dulu, baru ke bawah. Baru ke bawah. Gitu. Karena ini akan lebih mengamankan keduanya. Kabel fleksibel, klakson, airbag, dan juga biasanya kalau ada steering ini kontrol ya. Pengaruh juga itu? Itu pengaruh juga, karena mereka satu jalur. Jadi ada kabel dengan banyak 8 jalur biasanya. Nah, itu akan putus kalau misalnya dia Angelnya ini lebih dari jangkauannya dia. Kayak gitu. Oke Mas Ardi, terima kasih banyak ilmu untuk sore hari ini. Terima kasih Pak Tobing. Baik, kembali lagi. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Iya, taqabbal minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin. Oh iya Mas, satu pertanyaan. Iya, Mas. Masih bersaudara dengan Ridwan Hamid nggak? Masih Pak, kita saudara dari ini Pak, Nabi Adam. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.